Halo semuanya, sawadee apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat, dan selamat datang kembali di segmen analisa. Kalian sudah siap kita bahas kembali mengenai kasus Subang yang sudah memasuki bulan keempat. Kita tunggu apakah tim penyidik di bulan Desember ini akan percaya diri mengumumkan siapakah tersangkanya. Nah, di video kali ini aku akan flashback kembali ya mengenai kasus ini. Terutama aku ambil ini adalah wawancara dari TV One di tanggal 30 Agustus 2021. Ini tayangnya ya produksinya mungkin seminggu setelah kejadian. Kalau di TV kan butuh waktu yang cukup lama untuk memproduksi sebuah video ataupun juga tayangan. Ada bagian yang akan aku bahas di sini karena kalau kita lihat kasus ini, di awal kasus ini muncul itu sepertinya ada banyak hal yang nggak masuk akal. Kok kenapa ya keluarga ini ngomong itu, keluarga itu ngomong itu, atau saksi ini ngomong begini, tapi saksi itu ngomong begitu. Tapi setelah kita ikuti hampir 4 bulan ini, ternyata potongan-potongan cuplikan, kata-kata yang disampaikan sejumlah saksi, kita bandingkan dengan sekarang, itu ada beberapa hal yang make sense, kayak puzzle. Ini sudah mulai terhubungkan satu persatu. Makanya ini adalah salah satu indikasi menurut aku, tim penyidik kalau hanya mengumpulkan 2 alat bukti, sepertinya mereka tuh sudah memiliki gitu 2 alat bukti yang kuat, atau 3 atau 4 sudah ada. Karena alat bukti itu kan ada beberapa contohnya dalam undang-undang kita. Misalkan adalah keterangan ahli, surat, saksi, ataupun hal-hal lainnya lah yang sudah aku bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai Yoris ini. Yoris adalah yang menjadi salah satu kontroversi cukup tinggi di beberapa waktu terakhir ini. Apa yang disampaikan Yoris pada saat diwawancara TV One di tanggal 30 Agustus 2021, ini tayangnya di YouTube ya. Mungkin ini seminggu atau 10 hari setelah kejadian. Ini yang dikatakan pertama kali. Yoris mengaku sedang berada di rumahnya di wilayah Kasomalang, Subang. Kalau untuk barang mungkin ya nggak ada yang hilang ya. Oke. Bagian ini adalah mengatakan Yoris pada saat kejadian, dia sedang berada di rumahnya di Kasomalang, dan pada saat reporter TV One di program Menyingkap Tabir ini bertanya bahwa sebenarnya apa saja barang-barang yang hilang pada saat terjadinya pembunuhan tersebut, dan Yoris mengatakan tidak ada barang-barang yang hilang, tapi ini adalah kelanjutannya. Kecuali HP Amel yang 3 itu mungkin ya, itu yang hilang. Soalnya pas waktu katanya di ini, pas waktu kemarin cek, uang yang 30 juta. Oke. Pertama adalah Yoris mengatakan mungkin ada 3 HP yang hilang. Nah, kita kan kemudian kita baru ketahui nih setelah beberapa bulan kasus ini terjadi kan, oh ternyata 3 HP tersebut pertama adalah iPhone 11, kemudian yang kedua adalah Samsung M12, dan ketiga adalah iPad. Itu adalah 3 alat komunikasi Amel yang hilang. Tapi juga beberapa waktu terakhir kita ketahui dari sejumlah media massa bahwa tim penyidik itu sudah mendapatkan 1 handphone Amel yang sudah dalam keadaan rusak. Itu adalah yang pertama. Dan yang kedua adalah dari Pak Yosep pada saat keterangan dari tim kuasa hukumnya di pemeriksaan terakhir, kalau nggak salah dikatakan tim kuasa hukum itu berbicara di sejumlah media online, artikel, dan juga YouTube, mengatakan bahwa Pak Yosep selain ditunjukkan adalah foto nasi goreng di situ, juga ditunjukkan adalah box ya, box dari ada belasan box, dan Pak Yosep diminta untuk mengenali manakah box handphone miliknya dari sang putri, almarhumah Amel sendiri. Dan Pak Yosep bisa merecognize-nya atau mengenalinya sendiri. Nah, kita juga sebenarnya belum mendapatkan keterangan detail nih, karena handphone yang rusak milik Amel ini, apakah handphone ini adalah salah satu bagian yang hilang, karena ada dugaan handphone tersebut adalah handphone mereknya Samsung M12. Tapi kalau aku cek jejak digital, tidak ada nih keterangan handphone itu mereknya seperti apa. Kalau ada keterangan memang dari tim kuasa hukum, ada handphone 1 rusak milik Amel dari tim kuasa hukumnya. Tapi kita nggak tahu apakah handphone ini bukan termasuk ke dalam 3 handphone yang dinyatakan Yoris hilang tersebut, apakah yang dinyatakan juga termasuk ke dalam handphone tersebut. Nah, ngomongin soal handphone sendiri kan, aku sudah sempat bahas di beberapa waktu lalu tentang video yang aku bahas mengenai ada jejak digital, terutama dari BTS ya, dari sumber istimewa yang aku dapatkan, yang dia ini adalah orang sipil, tapi sepertinya mengetahui seluk-beluk tentang dunia digital begitu, tapi dengan segala keterbatasannya. Dari IMEI, nomor IMEI itu kan letaknya bisa didapatkan dari kotak handphone yang sudah didapatkan oleh tim penyidikan ya.
Nah, orang yang sumber istimewa ini mengaku bahwa dia itu sudah bisa melihat karena dia memiliki emailnya Amel, nggak tahu apakah dulu pada saat beli dengan dia, atau ditemani dia, atau dia bagaimana cara mengetahuinya, aku tidak tahu. Tapi di situ dinyatakan bahwa ada satu titik kecolongan dari salah satu pelaku di mana dia mendapatkan titik koordinat nih. Koordinat tersebut adalah handphone Amel merek Samsung yang M12 itu aktif karena ada mendapatkan pesan dari operator. Jadi ada dugaannya, kalau aku prediksi di sini adalah karena mungkin si pelakunya penasaran gitu, pengen ngecek HP-nya Amel walaupun dimatikan begitu, yang hidupnya itu sekitar jam 7.38, kurang lebih kalau aku lupa mohon maaf, tapi kurang lebih adalah itu data yang disampaikan, ada data 7.38, HP Amel itu hidup kemudian mati kembali dan ada dugaan bahwa yang dinyatakan tim kuasa hukum pada saat mengatakan ada handphonenya Amel gitu tapi rusak, kemungkinan besar ini adalah handphone yang mereknya Samsung ini. Dan agak sulit untuk dipulihkan data-datanya, aku yakin mereka sudah tahu banget bagaimana menghancurkan data-data dari BTS tersebut. Makanya kan aku menilai bahwa kasus ini kalau tim penyidik hanya mengandalkan keterangan saksi ataupun juga data CCTV ataupun juga data yang sifatnya dari BTS agak sulit ya. Makanya kan dari aturan hukum juga disebutkan di situ bahwa kategori alat bukti yang kuat kan bisa dari surat, bisa juga dari surat dan juga keterangan ahli. Surat itu adalah maksudnya isinya adalah analisa dari keterangan ahli, misalnya otopsi atau hal-hal lainnya menyatakan kenapa ini berhubungan dengan kasus ini dari jejak-jejak tubuh manusia atau jejak yang lainnya, itu adalah dalam kategori surat ya, yang bisa nanti dijadikan sebagai alat bukti. Oke, lanjut lagi kita akan coba simak apa yang dikatakan Yoris di wawancara TV One ini. Untuk gaji guru masih ada. Terus kayak ada yang ini ya, ada cekcok dulu gitu, kayak ada yang berantem gitu kan. Yoris juga mengatakan di video ini bahwa keadaan rumah atau TKP itu menurut dia acak-acakan dan dia menilai, mengasumsikan bahwa sepertinya terjadi cekcok atau berantem. Nah, ini adalah hal yang wajar ya, ini adalah hal yang make sense, common knowledge bahwa setiap orang pada saat melihat acak-acakan rumahnya, karena kan rumah ini juga bukan hal yang tidak familiar dengan dia juga pasti sering main ke rumah ini karena rumah dari ibu dan juga adik kandungnya sendiri. Nah, lantas apa dong Anjas? Kalau menurut kita memang nggak pernah melihat, aku pun tidak pernah melihat lokasi TKP di dalam rumah seperti apa, karena itu adalah area yang mungkin area yang steril dan tidak boleh orang masuk ke situ. Jadi kita belum pernah melihat jejak digital tentang kondisi rumahnya seperti apa. Tapi kalau menurut keterangan Yoris ini adalah acak-acakan, berarti ada kemungkinan nih bahwa acak-acakannya ini sebenarnya kalau kita analisa dari 4 bulan terakhir ini, ya kemungkinan besar ini kalau dihubungkan dengan temuan tim penyidik, ada dugaan bahwa si pelaku itu menyeret tubuh dari kedua korban dari kamar menuju kamar mandi, dari kamar mandi menuju mobil, itu juga pasti ada dugaan itu penyebab acak-acakannya, karena kita juga tahu hasil otopsi pertama juga Ibu Sumarni mengatakan bahwa ada dugaan bahwa Ibu Tuti itu dieksekusi dalam keadaan bisa saja tidur atau bisa aja lagi main HP atau bengong tapi tidak ditemukan perlawanan di situ. Nah, sementara kalau Amel kan dari hasil otopsi pertama kita ketahui keterangan dari Ibu Sumarni juga ada dugaan Amel ini melakukan perlawanan. Dilihat dari luka-luka yang ditimbulkan di tubuh Amel itu identik dengan orang sedang melawan ya, misalkan di telinganya ataupun di matanya. Dan aku memang sudah melihat foto-foto dari kedua almarhumah. Ya, tidak akan aku sebarkan. Jadi teman-teman kalau minta Anjas tolong dikirimkan, tidak sama sekali. Tapi ya makanya aku kenapa ada sangat kesel banget dengan kasus ini. Bagaimana mungkin orang itu tega gitu ya menghabisi dua nyawa manusia, apapun alasannya mereka tidak berhak mengambil nyawa manusia begitu. Dan kita juga tahu kita harus menghargai hak asasi manusia. Tapi kan kalau udah kasus pembunuhan, pemerkosaan, kita nggak usah deh bawa hak asasi manusia gitu, karena mereka juga nggak mikir gitu kan ya pada saat melakukan eksekusinya apapun alasannya begitu. Nah, sekarang kita akan bahas lagi adalah tentang ini nih, keterangan dari... Menurut Yoris, ada hal yang aneh. Oke, Yoris juga mengatakan di wawancara ini adalah ada dugaan nih, ini dugaannya adalah menurut dia tentang permasalahan yang dimiliki dari Ibu Tuti ya. Ibu Tuti kan bekerja di yayasan dan juga sebagai salah satu pendiri yayasan gitu. Ada dugaan adalah masalah yayasan. Ini juga
yang disampaikan oleh Yoris di wawancara TV One ini. Nah, dari sinilah kemudian kan kita ketahui nih, ada beberapa isu yang disampaikan dari saksi di media massa. Kita tahu bahwa Ibu Tuti itu pernah memiliki permasalahan konflik dengan Ibu Mimin yang merupakan istri kedua dari Pak Yosep. Kemudian juga kita tahu bahwa Ibu Mimin itu pernah bekerja juga di yayasan, tepatnya di sekolah tersebut. Terus di tahun 2018 itu Amel sudah lulus sekolahnya. Kemudian Amel menjabati posisi sebagai sekretaris dan Ibu Tuti sebagai bendahara. Itu adalah yang aku dapatkan di sini. Kalau memang ada kekeliruan, kalian boleh tuliskan di kolom komentar ini mana kira-kira jabatan yang keliru atau enggak begitu. So, ini menjadi salah satu petunjuk. Ini adalah berita di awal-awal kasus ini muncul, 10 hari setelah terjadinya kasus pembunuhan. Dari sini kita bandingkan dengan 4 bulan ini. Ternyata memang benar ini, kasus ini tidaklah sesimpel itu. Dugaan Yoris sepertinya ada kebenaran di bagian, ada dugaan mengenai yayasan begitu. Karena kalau kasus ini sesimpel itu hanya masalah urusan domestik saja, ribut antara keluarga, kayaknya akan sangat cepat diketahui. Tapi ternyata kan tim penyidik dari Polres Subang itu sudah menyerahkan kasus ini ke Polda Jawa Barat. Apakah dari Polda Jawa Barat nanti akan diambil nih sama Mabes Polri? Karena kalau belum ditemukan siapakah tersangkanya. Walaupun Mabes Polri belum mengambil kasus ini secara ofisial, tapi kan juga kita harus tahu bahwa Mabes Polri juga sudah membantu nih membackup Polda Jawa Barat dengan orang-orang ahlinya. Banyak sekali yang dihadirkan di sana. Sekarang sudah 55 saksi sudah diperiksa. Di awal-awal kasus ini muncul hanya 25 saksi. Artinya sudah banyak sekali petunjuk, sudah banyak sekali bukti-bukti yang bisa mengarahkan ke banyak orang. Tapi kalau masih belum ditemukan siapakah tersangkanya, ini yang hebat adalah para penjahatnya ataukah tim penyidik kita yang sangat kesulitan sekali untuk menentukan siapakah tersangkanya. Tapi sekali lagi, aku selalu support 100% tim penyidik agar diberikan kemudahan mengungkap siapa kasus ini. Kehati-hatian adalah keharusan, tapi juga kalau terlalu hati-hati, misalnya hanya mau dan pede mengumumkan tersangkanya dengan mendapatkan alat bukti dari keterangan saksi ataupun juga dari CCTV, itu adalah hal yang hampir sangat mustahil untuk ditemukan dengan kebersihan dan juga well prepare dari para pelaku pembunuhan di 18 Agustus 2021. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa tinggalkan komentar positif kalian, serta subscribe channel YouTube ini, dan juga follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.